hari ini kita bakal bahas apa ya? Jadi teman-teman, hari ini kita bakal bahas bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Nah sebelumnya, perkenalkan nama aku Marsha Diawasana, aku dari kelas 1B, jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini kita bakal bahas bentuk-bentuk dalam komunikasi. Nah, apa aja sih bentuk-bentuknya? Ayo kita bahas. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Komunikasi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dilakukan dengan berbicara, baik secara langsung maupun melalui media seperti telepon, radio, ataupun televisi. Komunikasi lisan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh dan nada suara untuk menarik perhatian pendengar. Adapun bentuk-bentuk dari komunikasi lisan antara lain, yang pertama, perbincangan tak resmi. Perbincangan tak resmi ini merupakan bentuk-bentuk komunikasi yang paling dasar. Biasanya kata-katanya tidak baku dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada janji terencana. Janji terencana adalah suatu kesanggupan untuk menaati keseharusan. Nah, biasanya cara ini itu cocok untuk diskusi dalam rangka penilaian secara berkala ataupun peninjauan kegiatan bersama dan lain-lain. Yang ketiga ada perbincangan telepon. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara menulis kata-kata, baik berupa surat, pesan teks, gambar, ada juga spanduk, foto, belangko, ataupun laporan. Nah, bentuk-bentuk komunikasi tertulis antara lain, yang pertama ada memo. Memo merupakan cara sederhana untuk membuat pimpinan mendapatkan informasi. Nah, memo ini biasanya digunakan untuk merekam pertanyaan ataupun jawaban yang sifatnya tidak resmi. Nah, yang kedua ada surat. Biasanya surat ditujukan kepada individu dan sifatnya lebih resmi dibandingkan memo. Nah, yang ketiga ada laporan. Laporan ini sifatnya lebih privasi nih teman-teman dibanding surat dan memo. Biasanya laporan digunakan untuk menyampaikan informasi, analisis, dan lain-lain. Kita masuk ke materi yang kedua, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang melalui kata-kata baik lisan ataupun tertulis. Nah, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh atau body language. Nah, seperti gerakan tangan, ada juga jari, mata, kepala, dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya, komunikasi dalam organisasi yang efektif membutuhkan komitmen, keterbukaan, kemampuan beradaptasi, dan keterlibatan semua anggota organisasi, serta strategi peningkatan komunikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan agar suatu organisasi berjalan dengan sangat baik. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Nah, gimana sekarang teman-teman? Udah pada tahu kan bentuk-bentuknya apa aja? Jadi, sekian dulu video aku di hari ini. Jangan lupa di-subscribe. Bye-bye!